Halo, sekarang kita berada di Gunung Fuji di level 4. Tuh gunungnya. Cuaca lumayan dingin. Nah itu Gunung Fuji. Keren. Bisa dilihat ada salju. Cuaca cerah sekali. Peralihan mau masuk musim semi. Kita jalan, ayo. Kita jalan ke bawah. Aduh, ada es, hati-hati licin, ada es. Ada es, ada es. Cuaca dingin sekali. Ya. Dingin. Kerjanya HP-nya di sini. Aduh. Ini ada es, salju. Tuh Gunung Fuji. Kita lihat dari sini. Nampak puncaknya. Ayo. Tuh. Tuh. Jadi Gunung Fuji ini hanya diizinkan sampai level 4. Dia sampai level 8 kalau nggak salah ya. Level 5 ke atas itu mesti dengan hiking, dipanjat. Kalau dengan mobil hanya bisa sampai level 4. Tuh, coba dilihat. Itu tuh. Itu puncaknya di ujung. Puncaknya. Dari sini sih kelihatannya lebih bagus. Nah, dari sini bagus. Tuh. Puncak Gunung Fuji. Oke, kita bicara sedikit tentang endometriosis ya, dengan latar belakang Gunung Fuji. Kenapa penyakit endometriosis ini sering terlambat dalam mendiagnosanya? Diperkirakan sekitar 60% penyakit endometriosis itu terdiagnosanya sudah terlambat atau delay diagnosis. Kita tahu penyakit endometriosis adalah penyakit yang kronis, penyakit yang sangat merusak, penyakit yang menyebabkan penurunan cadangan telur, menyebabkan rahim tidak ramah terhadap embrio, menyebabkan seseorang mengalami nyeri haid yang berkepanjangan dan gangguan kesuburan atau infertilitas yang bisa menyebabkan seseorang sampai depresi atau putus asa dalam pengobatan endometriosis. Maka sekarang di era 2022 ke atas sudah mulai para ahli memikirkan bagaimana kita menegakkan diagnosa endometriosis itu secara lebih dini atau lebih awal, yang kita sebut dengan early diagnosis, diagnosa lebih awal dengan menggunakan tool clinical diagnosis. Kita tidak memerlukan lagi laparoskopi, tidak menunggu histopatologi, tapi cukup dengan gejala klinis kita sudah bisa menegakkan diagnosa klinis endometriosis dan terapi sudah bisa untuk dimulai. Keterlambatan dalam menegakkan diagnosa endometriosis berakibat semakin menurunnya kesempatan seorang suami istri itu bisa hamil dan melahirkan secara alami ataupun secara normal. Oleh karena itu, penanganan endometriosis tidak boleh penanganan endometriosis tidak boleh ditangani oleh orang yang tidak melakukan program hamil. Sebaiknya sepaket antara yang menangani endometriosis dengan yang penanganan program hamilnya, agar penanganannya atau penata laksananya lebih komprehensif. Karena setelah endometriosis itu kita tegakkan diagnosanya, terapinya kita mulai, dan program hamilnya harus berkesinambungan. Tidak boleh ada jeda antara pasca tindakan operasi pada kista endometriosis ataupun pada adenomyosis dengan program hamil. Menjeda artinya kalau kita berjeda program hamilnya itu malah memberi kesempatan endometriosis untuk tumbuh dan berkembang kembali. Semangat buat para semua pejuang endometriosis, tidak ada yang tidak mungkin. Beberapa pasien saya malah ada yang hamil ya dengan cara alami, malah setelah kista endometriosis dan adenomyosisnya kita buang, tapi kita melakukan program secepat mungkin. Ada juga yang hamil dengan cara inseminasi dan juga ada hamil dengan cara bayi tabung. Intinya adalah kalau ada endometriosis, tegakkan diagnosa secara cepat, secara tepat, kemudian lakukan terapi hormon dan program hamil. Kalau memungkinkan, memang yang terbaik pilihannya adalah dengan bayi tabung. Tapi kalau tidak memungkinkan, bisa inseminasi, bahkan
Kalau memang tidak memungkinkan juga secara finansial, boleh program hamil alami. Intinya jangan menyerah kalau tidak ada biaya. Kita usahakan segenap kemampuan kita, segenap usaha kita untuk meningkatkan peluang seorang penderita endometriosis untuk bisa hamil dan melahirkan. Oke, kita lihat ini. Dari sini bagus pemandangannya. Situ. Endometriosisnya bagus. Gunung Fuji ya. Ini bisa menjadi video Gunung Fuji, bisa menjadi penghilang kesedihan para penderita endometriosis melihat latar belakang Gunung Fuji, biar hilang dari stres, hilang dari kegundahan. Jadi ini adalah es. Dingin sekali dan licin. Esnya nih. Wow, dingin. Wow. Tuh. Aduh, esnya dingin sekali. Licin. Oke, para pejuang endometriosis, salam garis 2, tetap semangat. Setiap ada ikhtiar, setiap ada doa, selalu ada jalan keluar dari setiap permasalahan. Salam garis 2.